Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardaha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa nafsin la yasba' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma'. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kita di bulan yang penuh barokah ini, lebih-lebih di 10 hari yang terakhir ini kita bisa bermajelis, bermuajahah, bisa subuh berjamaah, sampai-sampai Allah berfirman, Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh ini disaksikan oleh para malaikat. Saya bertanya kepada ibu-ibu, kenapa Allah menyebut sholat subuh itu Qur'anal fajri? Dengan sebutan apa? Qur'anal fajri. Karena sunnah di dalam sholat subuh itu imam itu bacaannya panjang. Dan bagaimana keutamaan orang mencari ilmu di waktu pagi, di waktu subuh. Nabi bersabda, man ghoda ilal masjid la yuridu illa yata'allama khairan aw yu'allimhu kana ka'ajri hajin wa tama hajatuhu. Barang siapa yang berpagi-pagi ke masjid, tidak ada yang dia inginkan kecuali mencari kebaikan atau mengajarkan ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan sempurna hajinya. Apalagi ini di bulan Ramadan, di bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan amal kita. Dan amal puasa ini berbeda dengan amal-amal yang lain. Kalau amal yang lain, al-hasanatu asru amsalihha ila sab'i mi'atin dhi'fin. Kalau amal yang lain, satu kebaikan Allah lipatkan 10 sampai 700. Sedangkan puasa tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, kullu amali bani adam lahu ila siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Maka puasa Allah sendiri yang akan membalas. Saya bertanya, kenapa pahala puasa ini pahalanya tanpa batas? Kenapa pahala puasa pahalanya tanpa batas? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyamakan pahala puasa ini dengan pahala sabar. Di dalam surah Az-Zumar Allah berfirman, innama yuwaffa sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang sabar itu dengan pahala tanpa batas. Maka sabar itu tidak ada batasannya. Kenapa? Karena pahalanya tanpa batas. Puasa ini bersabar dalam rangka menjalankan perintah, bersabar dalam rangka menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar dalam rangka melaksanakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hari terakhir di bulan Ramadan sangat mulia, sampai-sampai Allah berfirman, wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam yang ke-10. Para ulama berbeda pendapat tentang makna demi malam yang ke-10. Ada yang mengatakan demi malam yang ke-10 adalah 10 awal di bulan Dzulhijjah. Tapi ada ulama mengatakan 10 terakhir di bulan Ramadan, karena memakai kata layali, ya. Jamak kata lail, yaitu malam. Maka para ulama mengkompromikan dua pendapat itu. Mereka mengatakan kalau siangnya lebih afdal 10 awal di bulan Dzulhijjah, karena ada wukuf di Arafah, ada puasa di Arafah,
dan tanggal 10-nya ada ibadah penyembelihan apa? Korban. Sedangkan malamnya adalah 10 akhir di bulan Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang 9 amalan terbaik di 10 akhir di bulan Ramadan. 9 amalan terbaik di 10 hari yang terakhir. Yang pertama, ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa itu sendiri. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, mengimani kewajiban puasa ini dengan sadar dan mengharap thalaba roja minallah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Dan sunnah orang itikaf itu adalah berpuasa. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sendiri bersabda tentang puasa itu bisa memberi syafaat. Yaqulul saum, berkata puasa, Rabbi mana'tuhu ta'ama wa syaraba bin nahar fasafi'na bihi. Ya Allah, dia menahan rasa kantuknya, rasa laparnya, rasa hausnya di siang hari, gara-gara aku beri dia syafaat. Ada hadis khusus yang membahas tentang syafaat puasa. Nabi bersabda, ra'aitu rajulan min ummati yalhasu atasan kullama ra'aitu rajulan min ummati yalhasu atasan. Aku melihat di padang mahsyar ada salah seorang dari umatku yang kehausan sampai lidahnya menjulur. Kullama warada haudan muni'a minhu. Ketika dia mendekati telaga Nabi, telaga Kausar, ternyata telaga itu menolaknya, melarang dia minum. Coba jenengan penggalih, jenengan gak ada arto, berjalan musafir di padang pasir mungkin berhari-hari tidak dapat air minum, ternyata di depan jenengan enten tiang sadean es teh jumbo gitu. Jenengan tumbas ditolak, bagaimana perasaan Anda? Sedih, susah kita. Ternyata orang ini tidak mendapatkan kriteria sebagai orang yang berhak meminum telaga Nabi. Karena kriteria orang boleh meminum telaga Nabi, salah satunya adalah orang yang menghidupkan sunnah. Faja'a siyamu ramadhana fasaqahu wa rawahahu. Kemudian datang puasa Ramadan, memberi dia minum dan dia tidak kehausan sama sekali. Ini syafaat. Maka jangan iri. Di pasar Paraan mungkin di 10 hari terakhir saya yakin yang paling ramai nggih dodol bakso nggih, mie ayam, soto, kebuak. Mungkin jenengan tingali tiyang pundi? Tiyang Ngadirejo mungkin nggih. Mosok tiyang Ngadirejo musafir to? Menapa tiyang Kandangan nggih. Sar Kliwon menika nggih, Temanggung. Kalau 10 hari terakhir banyak warung-warung pada ramai. Tidak berpuasa. Saya ngisi kemarin di Semarang, ngisi di pesantren Ramadan, di sekolah Islam. Ya. Saya tanya yang anak SMA itu sama SMK, yang tidak puasa ada enggak? Ternyata ada. Yang laki-laki ada, yang perempuan ada, padahal tanpa udzur, tanpa halangan. Ini orang-orang kalau enggak bertobat tidak akan mendapatkan syafaat puasa. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, amalan terbaik di 10 hari yang terakhir, yang kedua adalah qiyamul Ramadan, nggih. Salat apa? Malam. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
Man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang sholat malam, sholat tarawih dengan penuh iman dan penuh pengharapan, Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Man qoma ma'a imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat malam, sholat tarawih bersama imam sampai selesai witirnya, maka ditulis baginya sholat semalam suntuk. Nah, ibu-ibu pengen dapat Lailatul Qadar tanpa itikaf ya, sholat tarawih berjamaah bersama imam. Sholat isya berjamaah niku pahalanya separuh malam. Sholat subuh berjamaah pahalanya juga separuh malam. Okay? Berarti kan dapat malam utuh. Apalagi dengan ikut sholat tarawih qiyamu Ramadan. Nabi sendiri mengatakan man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang sholat malam bertepatan dengan malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan penuh harapan, Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa nadha munadi, menyeru seorang malaikat, ya baghiyal khair aqbil, wahai pencari kebaikan datanglah. Ya baghiyal syarr aqsir, wahai ahli maksiat berhenti. Wallahi uttakum minan nar kullu lailah, demi Allah, Allah membebaskan manusia di setiap malam bulan Ramadan. Hadis ini membantah hadis dhaif yang berbunyi awaluhu rahmah wa asatuhu maghfirah wa akhiruhu ittaqu minan nar. 10 pertama itu rahmat, pertengahan ampunan, dan terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Padahal pembebasan dari api neraka itu sudah ada sejak malam pertama bulan Ramadan. Maka sejak malam pertama bulan Ramadan itu sudah ada rahmat, maghfirah, dan pembebasan dari api neraka. Semoga yang Ramadan tahun ini yang tercatat, terdaftar namanya, yang terbebaskan dari api neraka, semoga jamaah pengajian Masjid Al-Manar, semoga itu masuk ustadznya barang nih, terbebas dari api neraka. Allahumma atik riqobana wa riqoba abaina wa ummahatina wa auladina wa turiyatina minan nar. Ya Allah, bebaskanlah kami, bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, anak-anak kami, keturunan kami dari api neraka. Nomor pinten Ibu? Nomor kalih. Nggih. Nomor 3. Nomor 3 adalah tilawatul Quran, amargi bulan Ramadan syahrul Quran, dan bulan Ramadan juga disebut syahrul Qura', bulan orang membaca Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di malam kemuliaan. Para ulama berbeda pendapat. Abdullah bin Abbas mengatakan maksud Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di malam kemuliaan, maksudnya Al-Qur'an sudah tertulis 30 juz di Lauhul Mahfuz, turun di Baitul Izzah, di suatu tempat di langit dunia, kemudian lewat malaikat Jibril turun kepada Nabi secara mutadarijan, secara apa? Bertahap. Sedangkan Syekh Utsaimin mengatakan makna sesungguhnya Allah turunkan Al-Qur'an di malam kemuliaan adalah ketika Nabi mendapatkan wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hira. Jadi Al-Alaq 1 sampai 5 ini adalah wahyu diangkatnya Nabi menjadi seorang nabi. Terus saya bertanya, dalil apa
yang menunjukkan Nabi diangkat menjadi Rasul. Diangkat jadi Nabi, kalau jadi Nabi jelas Al-Alaq 1 sampai 5. Diangkat jadi Rasul adalah turunnya surat Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Ya yuhal mudassir kum fa'angdir. Wahai orang yang berselimut, bangun beri peringatan. Ketika Nabi turun ayat ini, Nabi berkata, sudah tidak ada lagi waktu istirahatku. Sudah tidak ada lagi Nabi jualan apa? Dagang ke negeri Syam, karena beliau hanya diberi waktu 23 tahun untuk mendakwahkan risalah ini. Maka para ulama mengambil istimbat, kesimpulan, kalau ada orang alim yang waktunya sudah habis untuk berjuang, untuk berdakwah, untuk mengajar kepada umat, jangan sampai mereka dibebani urusan dunia. Maka umatnya yang harus menyongkong ekonomi ulama itu, ya, biar dia tegak. Jangan sampai kok nyambi dodol cilok malah ilmunya hilang. Ya. Sebagai Nabi fokus di backup oleh para sahabat, karena sudah tidak ada lagi waktu. Kecuali kula nggih ngisi ngaji nggih saged sadian es teh jumbo barang. Nggih. Maka Bapak Ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, itu yang tidak punya waktu, habis waktunya berjuang di jalan Allah, mungkin tingkatannya sudah seorang alim, ya, seorang ulama. Mosok jenengan tegel nggih, seorang ulama kan dodol napa? Cilok nggih. Padahal LCMA mungkin nggih. Maka Bapak Ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, dan Al-Quran ini bisa memberi syafaat. Yaqulul Quran, Rabbi mana'tuhu nauma billail fasafi'na bihi. Ya Allah, dia telah menahan rasa kantuknya di malam hari, beri dia syafaat. Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabihi. Saya bertanya jujur pada ibu-ibu, Bapak juga nggih, jenengan maos Quran niku marai ngantuk atau marai melek? Hah? Padahal yang diberi syafaat Al-Quran itu yang menahan rasakan kantuknya. Rabbi, ya, yaqulul Quran, berkata Quran, Rabbi mana'tuhu nauma billail. Ya Allah, dia menahan rasa kantuknya gara-gara aku beri dia apa? Syafaat. Nah jenengan maos Quran ngantuk atau melek, Bu? Wah, ngantuk. Wah, padahal yang angsal syafaat itu yang menahan rasa kantuknya. Dan ini juga menjadi dalil bahwa membaca Al-Quran di malam hari lebih afdal daripada di siang hari. Bapak Ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, ini yang pinten, Bu? Nomor pinten? Nomor 3, nggih, nomor 3. Mari kita menjadi ahli Quran di bulan Ramadan. Sekarang nomor 4, nggih, nomor 4. Afdhalus sedekah, nomor 4 adalah sedekah. Afdhalus sedekah, sedekatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu sedekah di bulan Ramadan. Wa kana sallam ajwadan nas bil khair. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hatta yalqahu Jibril. Nabi itu orang yang sangat dermawan. Lebih-lebih ketika masuk di bulan Ramadan sampai dia bertemu dengan Jibril. Nah, saya bertanya, nggih, bedanya sedekah kali infak nopo? Benten. Infak itu bagian sedekah. Sedekah itu lebih umum. Nabi mengatakan, kullu ma'rufin shadaqatun. Semua kebaikan itu adalah sedekah. Sampai jenengan menyingkirkan gangguan di tengah jalan juga sedekah. Sampai suami istri berhubungan pun juga sedekah. Sampai senyum kita kepada saudara kita juga sedekah. Tabasamuka liwajhi akhika shadaqatun.
Maka sedekah itu adalah kumpulan amal-amal terbaik ya. Kumpulan kebaikan itu namanya sedekah. Bisa dengan harta, bisa dengan selain harta. Itu sedekah ya. Maka di bulan Ramadan sedekahnya enggak cuma dengan harta. Sedangkan infak dibagi dua oleh para ulama, walaupun puncak infak adalah zakat ya, yaitu infak wajib kalih infak sunnah. Kalau tanglet infak wajib itu apa Bu? Jelas zakat Bu. Kalau tanglet apa infak wajib? Kalau zakat kan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Infak wajib niku namine nafkah. Napa dalilnya? Dalilnya surah An-Nisa ayat 38. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang laki-laki itu pemimpin atas orang wanita. Atas dasar apa laki-laki itu memimpin? Atas dasar dia punya kelebihan. Maka laki-laki suami itu harus lebih daripada istrinya. Kalau nggak bisa lebih hartanya ya lebih soleh, ya. Lebih beriman, lebih berilmu, berakhlak. Ya. Yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim, dengan dia memberikan infak nafkah dari sebagian hartanya. Ketika kehidupan itu sudah layak, kalau nggak layak mungkin gaji diserahkan istri nggak masalah Bu. Kalau gaji suami itu diserahkan istrinya belum menutupi, belum mengcover kebutuhan apa? Keluarganya. Tapi kalau dia hartanya sudah lebih, nafkah itu harus sebagian dari harta. Kenapa Bapak Ibu-ibu? Kalau rekening atas nama istri gitu, sertifikat atas nama istri, BPKB ini nggih atas nama istri, gaji juga kasihkan istri semua. Niku saya mboten Bu. Saya yakin Ibu bilangnya saya jujur saya nggih saya. Niku sakinah mawadah warahmah. Betul saya nek mboten wonten masalah. Niki mukjizat Al-Qur'an, Pak. Al-Qur'an berbicara ketika ada masalah. Ketika masalah terjadi perceraian, suami itu keluar dari rumah hanya pakai katuk kolor, hanya pakai apa? Sarung, sudah nggak ada apa-apa. Kalau itu kondisinya tidak normal, nek normal baik-baik saja Bu ya. Itu mukjizat Al-Qur'an karena suami masih punya kewajiban kepada orang tuanya yang mungkin kekurangan. Kecuali seorang suami sudah mencari nafkah totalitas ternyata belum menutupi kebutuhan keluarga. Maka ini dalil bahwa berbuat baik kepada keluarga itu lebih utama daripada orang lain. Jangan sampai karo koncone mancing luwih royal gitu, dengan istrinya pelit. Enten mboten niki? Kula tanglet enten mboten? Kalih koncone mancing ngejak nraktir nggih. Jak bakso, jak ngopi sama anaknya pelit. Enten mboten niki? Niki tiyang dugi mboten niki? Nah, niku kala itu secara fikih auliyatnya kurang. Dia meninggalkan yang wajib, menjalankan yang sunnah. Jangan sampai ngomong dengan kata-kata bojo muring tetap mancing gitu. Enten mboten yang seneng mancing nggih. Napa bojo muring tetap turing nggih. Maka Bapak Ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, sedangkan infak sunnah itu infak selain nafkah kepada masjid, kepada madrasah, kepada fakir miskin. Iku hukumnya napa? Sunnah. Bapak Ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, niki nomor sekawan. Abdullah ibnu Mubarak pernah didatangi seorang yang sakit lumpuh, Pak. Qadarullah berobat kemana-mana belum judu.
Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, tolong engkau cari tukang gali sumur. Kalau udah mengalir airnya, sedekahkan. Betul Pak, gali sumur, airnya disedekahkan. Kemudian dengan izin Allah dia sembuh. Kemudian Abdullah bin Mubarak mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dawu mardhakum bisodakoh. Obatilah penyakitmu dengan sodakoh. Ketika jalur dunia itu enggak bisa, ya kita memakai jalur langit, sedekah. As-sodaqatu burhanun. Sedekah niku bukti keimanan. Ittaqun nar walau bisyidqin tamroh. Takutlah kalian kepada api neraka walaupun hanya menginfakkan separuh kurma. Kalau hari ini ngelus dada Pak. Biasanya kalau jual kurma itu angel. Hari ini jualan kurma hanya awal Ramadan sudah habis. Ternyata diborong MBG. Umat kula ngian. Kula jual 305 niku kurma kolas niku. Seminggu berikutnya saya kulaan ternyata harganya jadi 400.000 per dus. Wah, akhirnya mboten kulaan kurma niki. Dodole mung awal Ramadan mawon nggih. Sudah enggak mampu lagi jualan. Maka Bapak Ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, yang kelima Ibu, amalan terbaik di 10 hari terakhir adalah memberi makan orang yang berpuasa. Karena memberi makan orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Dan Nabi bersabda, man fatara shaiman ala ta'amin aw syarabin min halalin shallat alaihil malaikah fi saati Ramadan wa shallat Jibril Lailatul Qadar. Barang siapa yang beri makan minum dari harta yang halal, orang yang berpuasa, maka malaikat akan bersolawat di waktu-waktu bulan Ramadan. Khusus malaikat Jibril akan bersolawat kepada kita di malam Lailatul Qadar. Makna malaikat bersolawat pada kita, malaikat mendoakan kebaikan. Kalau jenengan kepingin didoakan malaikat, jenengan memberi apa? Takjil. Doanya Sa'ad bin Ubadah luar biasa. Sa'ad bin Ubadah pernah berdoa, ya Allah, aku adalah orang yang tidak bisa hidup dengan harta yang sedikit. Pernah jenengan ngono niku? Dereng nggih. Setelah itu Allah beri dia harta yang banyak. Sehingga apa? Tiap malam Sa'ad bin Ubadah itu menjamu 80 orang ahlu sufah. Itu para sahabat muhajirin yang tidak punya tempat tinggal di kota Madinah, akhirnya nebeng tinggal di masjid. Bayangno Bu, jenengan sanggup mboten bendinten jamu tiyang setunggal? Saulah Bu nggih. Niku wong 80 Bu nggih. Nek dite mboten kathah mboten saged, doanya dikabulkan. Dan kita ingat sekali firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-11. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa yang memberi kepada Allah pinjaman yang baik, maka di dunia ini pinjaman itu akan dilipat gandakan. Nanti di akhirat dia mendapatkan kebaikan. Ashabul nuzul ayat ini, ketika Abu Dahdah bertemu Nabi, Abu Dahdah mengatakan, ya Rasulullah, ulurkanlah tanganmu. Ketika Nabi mengulurkan tangannya, dijabat Abu Dahdah, kemudian Abu Dahdah mengatakan, ushidukum, saksikanlah ya Rasulullah, kebunku yang di dalamnya ada rumahku, saya pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian turun ayat, man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan. Pernah suatu ketika Nabi berkhutbah di atas mimbar, tiba-tiba turun ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai derajat kebaikan sebelum kalian menginfakkan sesuatu yang kalian cintai.
Ternyata Abu Tulhah baru sampai pelataran Masjid Nabawi, belum sempat masuk beliau angkat tangan, ya Rasulullah, tidak ada yang lebih aku cintai daripada kebunku yang di dalamnya ada mata air yang namanya Buraiha, yang Nabi sering minum di dalamnya. Saya infakkan di jalan Allah. Para sahabat itu berlomba-lomba ingin menjadi orang yang pertama mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Benten kali beda dengan kita nih. Kita kalau bisa yang paling terakhir, melihat orang lain dulu yang pertama. Kalau tanglet ibu-ibu, istrinya Abu Tulhah namanya sinten? Sinten Bu? Nah jenengan sanjang Bu Tulhah betul. Namanya Ummu Sulaim, nggih? Siapa kan? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim niku maharnya paling tinggi di dalam Islam. Kalih mahare jenengan kathah mahare Ummu Sulaim. Mahar jenengan paling nggih seperangkat alat mandi nggih. Ummu Sulaim itu maharnya keislaman suaminya. Sebelum menikah dengan Ummu Sulaim, beliau menikah dengan Malik, memiliki 2 orang anak, anaknya juga mulia. Satu adalah Barok bin Malik, yang Nabi pernah bersabda kepada Barok, "Lau aqsama 'ala Allah la abrah." Kalau engkau bersumpah dengan Allah, Allah akan mengabulkan sumpahmu. Itu sahabat yang doanya mustajab. Barok seorang mujahid, beliau adalah orang yang membuka pintu benteng Yamamah dalam perang melawan Musailamah al-Kadzab. Beliau gugur ketika penaklukan kota Tustar, benteng terakhir Persia yang ada di daerah Tustar, yaitu Barok bin Malik. Adiknya juga luar biasa, Anas bin Malik menjadi khadimur Rasul, menjadi pelayan Rasul selama 10 tahun, dan Nabi mendoakan, Allahumma aksir malihi wa waladihi wa tawil umrihi wa barik ma'ataituhu. Ya Allah, perbanyak hartanya, perbanyak anaknya, panjangkan umurnya, berkailah yang dia miliki. Maka Anas bin Malik menjadi sahabat yang paling kaya sepeninggal Nabi. Punya istana di Basrah, meninggal di usia 125. Anaknya aja 120. Saya yakin 120 niku tanggal lele lari gitu. Namanya juga lupa. Ya istri paling yo mentok wis kawan tahu mentok. Kula tanglet jenengan anak kathah niku rezeki napa musibah? Jujur mawon, rezeki napa musibah, Bu? Susah napa seneng? Wah nggih. Wana saleh-saleh nggih. Maka Bapak Ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken niki. Nomor pinten, Bu? 6. Nah, nomor 6 adalah doa nggih. Perbanyak doa, nggih. Perbanyak apa doa. Rangkaian ayat-ayat puasa Al-Baqarah 183, 184, 185, 186 dan 187. Niku adalah ayat tentang puasa yang ada dalam Al-Qur'an. 183 sampai 187. Tapi anehnya ternyata 186 itu tidak bicara tentang puasa. Bicara tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa'ini qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakanlah aku dekat, aku mengabulkan setiap permohonan hambaku. Para ulama mengomentari ayat ini. Kenapa ayat ini masuk dalam rangkaian ayat-ayat puasa? Karena doa orang yang berpuasa doanya mustajab. Salah satu la tarudu da'watahum. Ada 3 golongan yang doanya jarang ditolak. 1, imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang dolim dengan rakyat yang dolim, dosane kathah pundi, Bu? Kathah pemimpin yang dolim. Kalau rakyat yang dolim paling dosanya dengan
orang yang didolimi. Kalau pemimpin yang dolim sampai dia salah membuat kebijakan yang menyusahkan rakyatnya, yang terdampak bisa ribuan sampai ratusan ribu. Kalau dia adil, doanya mustajab. Yang kedua, as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai berbuka. Dan yang terakhir, dakwatul matlum. Doanya orang yang terdolimi. Kapan puncak waktu mustajab ketika puasa? Ternyata Nabi mengatakan inna lishaim indal fitri da'watun la turad. Sesungguhnya orang yang berpuasa menjelang berbuka doanya jarang ditolak. Maka jenengan manfaatkan 5 menit, 10 menit sebelum adzan maghrib jangan ngobrol, nggih. Perbanyak doa. Nek jenengan umroh bulan Ramadan, jenengan ningali orang-orang yang umroh baik di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, kurang 5 menit pasti mereka akan mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini puncak waktu yang mustajab. Puncak waktu yang mustajab. Bapak Ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doa apa yang aku panjatkan ketika aku mendapatkan Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Tiap hari jangan baca nggih. Bapak Ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, ini nomor pinten niki? Nomor 6 nggih. Sekarang nomor 7. Nomor 7 adalah iktikaf. Napa Bu? Iktikaf. Napa iktikaf itu? Mulazimatul masjid lil ibadah taqaruban ilallah taala. Iktikaf niku berdiam di masjid dalam rangka napa? Ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Nek berdiam mboten niat ibadah tidak disebut iktikaf. Mung pindah napa? Nggih, pindah sare mawon nggih. Niat nggih, nawaitu iktikafan lillahi taala. Dan hakikat iktikaf menurut Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan hakikat iktikaf qal'u alaik anil khalaik li intisali bil khaliq. Hakikat iktikaf itu apa? Memutus hubungan dengan makhluk, menyambung hubungan dengan Allah. Maka Nabi kalau iktikaf rumiyin ndamel kemah teng Masjid Nabawi sehingga beliau fokus ibadah. Memutus hubungan dengan makhluk, menyambung hubungan dengan Allah. Jangan sampai iktikaf teng masjid mung scroll HP apa meneh golek orderan gitu. Enten mboten napa mriki? Sing ibu-ibu nyekeli HP malah ndelok drakor nggih. Drama napa? Korea. Padahal iktikaf itu memutus hubungan dengan makhluk, menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan iktikaf 10 hari terakhir. Pernah suatu ketika beliau meninggalkan, beliau qadha. Ramadan berikutnya beliau iktikaf 20 hari. Pernah beliau mengqadha iktikaf itu ketika karena ada keperluan di bulan Syawal. Iktikaf 10 hari. Saya yakin ibu-ibu nek iktikaf di bulan Syawal nggih mboten enten nggih. Wong bodoh iktikaf nggih. Jenengan sanggup mboten Bu Syawal iktikaf? Wah nggih mboten. Bapak Ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, Nabi niku grafik hidupnya naik. Ramadan terakhir Nabi di tahun 10 Hijriah. Biasanya iktikaf 10 hari, beliau iktikaf 20 hari. Biasanya satu kali menyetorkan hafalan kepada malaikat Jibril 10 Hijriah. Ramadan 10 Hijriah beliau menyetorkan 2 kali. Habis Ramadan apa? Dzulhijjah, Dzulqa'dah, kemudian apa? Muharram, habis bulan apa? Safar, kemudian Rabiul Awal.
Nabi wafat di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah, 5 bulan setelah iktikaf. Meninggal di puncak amal. Maka pastikan ibu-ibu, bapak, pastikan kita meninggal itu di puncak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai Nabi, beliau meninggal di grafik yang paling tinggi. Karena siklus hidup beliau naik. Bukan naik ekonomi ini, mboten nggih. Naik apa? Amalnya. Bapak ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken. Nomor pinten niki? 7 nggih. 7. Saat ini 8 nggih. Tadi udah itikaf. Sebelum kami masuk 8, boleh tidak itikaf tidak mboten, tidak 10 hari. Nah ini ya. Tidak 10 hari. Di dalam kitab Umdatul Ahkam karangan Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, satu murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kenapa kalangan masyarakat di Indonesia memakai kitab Umdatul Ahkam? Padahal itu madhabnya Hambali, Bu, bukan madhab Syafi'i. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani madhabnya apa? Hambali. Kitab Umdatul Ahkam itu adalah kitab tentang fikih. Isinya adalah hadis-hadis yang disepakati Bukhari Muslim dalam masalah napa fikih. Nah, ini. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani itu di Indonesia disobyo-sobyo nggih? Karena satu memang nasab beliau ini, beliau ini bukan dari jalur Husain. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Bapaknya keturunan dari cucu Nabi Hasan bin Abi Thalib. Sedangkan ibunya dari darah Husain. Nah, ini mengalir dari dalam tubuhnya darah Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal madhabnya Hambali. Kenapa Indonesia mayoritas menerima madhab Syafi'i? Karena satu-satunya imam madhab yang memiliki jalur keturunan dengan Rasulullah cuma Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini lahir di Palestina, di Gaza, tapi orang tuanya ini dari Mekah. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab sampai itu naik. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf itu punya 4 orang anak laki-laki. Anak pertama namanya Hasim. Anak kedua namanya Muthalib. Anak ketiga namanya Novel. Anak keempat namanya Abdul Sam. Jadi Imam Syafi'i itu dari keturunan Muthalib. Dan Nabi Muhammad mengatakan Bani Hasim dan Bani Muthalib adalah Ahlul Bait. Saya bertanya, kenapa Novel dan Abdul Sam tidak dianggap Ahlul Bait? Padahal sama-sama anaknya Abdul Manaf. Karena Novel dan Abdul Sam itu Umayyah. Mereka ketika Nabi dibaikot selama 3 tahun di kampungnya Abu Thalib, mereka mendukung Quraisy tidak membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu terkoso baik Islam maupun tidak adalah Bani Hasim dan Bani Muthalib. Satu-satunya Bani Hasim yang berkhianat cuma Abu Lahab. Cuma sinten? Abu Lahab. Nah, ini cuma Abu Lahab. Bapak ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, ini keberapa, Bu? 7. Sekarang ke-8 nggih, ke-8. Oh, sebelumnya tadi nggih dalam kitab Umdatul Ahkam itu dalam bab itikaf itu saya bertanya dulu, itikaf itu hukumnya wajib napa sunah? Tapi itikaf itu ada yang hukumnya wajib. Kalau bernadar, nah aku ketompo P3K tahun ngarep meh itikaf 5 hari. Ya niku wajib berarti nggih. Karena nadar. Kalau enggak nadar hukumnya sunah. Maka Umar bin Khattab pernah bertanya pada Rasul, "Ya Rasulullah,
kuna fi jahiliyah. Dulu ketika aku di jahiliyah itu, masih jahiliyah itu, saya pernah bernadar itikaf 1 malam. Dalam riwayat lain yauman 1 hari di Masjidil Haram. Maka Nabi mengatakan tunaikanlah nadarmu. Menunjukkan dalil bahwa itikaf semalam itu boleh. 20 menit juga boleh. Tapi lebih afdal 10 hari terakhir siang dan malam. Sekarang masuk yang ke-8. Amalan terbaik di bulan Ramadan yang ke-8 adalah sahur bersama. Sahur ya Bu? Karena saya belum pernah menemukan dalil bukber bersama. Buka puasa bersama belum ketemu dalilnya Bu. Tapi tidak ada larangan sehingga kita dibolehkan. Tapi kalau sahur bersama ada. Dari sahabat mulia Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu adalah penulis wahyu, sekretaris Nabi. Zaid bin Sabit mengatakan tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek jenengan mboten saged sahur teng masjid napa? Al-Manar nggih paling enggak sahur bersama dengan istri dan anak-anak gitu. Sahur bersama. Tasaharu fa inna fi sahuri barokatan. Sahurlah karena di dalam sahur itu ada barokah. Makna barokah di sini 1, barokah waktunya. Waktu sahur itu waktu yang barokah untuk memperbanyak istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Yang kedua, apanya yang barokah? Makanan sahur. Itu makanan ingkang barokah. Yang ke-9 yang terakhir 9. Amalan terbaik di 10 hari terakhir adalah meninggalkan dosa dan maksiat. Karena tujuan puasa napa? La'alakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Robba shaimin laisa lahu min syiyami ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Maksiat tidak membatalkan puasa, puasnya sah. Tapi maksiat bisa menghilangkan pahala puasa. Kami tutup dengan sebuah kisah. Sebelum nanti tutup dengan satu hadis ya. Kisah ini dinukil Ibnu Rajab Al-Hambali tentang seorang Muhammad bin Abdul Baqi, seorang ulama madhab Hambali, Hanabilah ya. Beliau 7 tahun udah hafal Quran. Beliau ulama dan qadhi. Beliau tinggal di Baghdad. Beliau haji. Baghdad Irak ke Mekah itu ribuan kilo. Ketika beliau haji dan ingin mencari ilmu di sana, ternyata bekal beliau habis. Berhari-hari belum makan. Akhirnya beliau keluar dari penginapan itu untuk cari makanan. Ternyata beliau menemukan dompet. Senang betul Bu? Nemu dompet. Ternyata dibuka itu isinya kalung mutiara. Ternyata tiba-tiba ada orang yang mengumumkan sayembara. Barang siapa yang menemukan dompet yang isinya kalung mutiara, akan aku beri hadiah 50 dinar sampai 500 dinar. 1 dinar itu 4,2,5 gram emas. Kalau emas 24 karat hari ini 3 juta, 1 dinar itu 3 kali 4, 12 juta. Kali 500 itu 600 juta. Jenengan saged tumbas Innova Zenik nggih. Napa Innova Venture gitu. Akhirnya dia tanya kepada yang mengumumkan, ciri-cirinya apa? Dia nyebutkan, karena dijual laku ribuan dinar itu. Oh berarti dia orang yang punya, karena dia tahu ciri-cirinya. Maka dompet itu diberikan. Ketika beliau diberi hadiah, beliau tolak. Saya bertanya sekarang, kok bisa menolak padahal butuh? Apa alasan beliau menolak? Saya ingin tanya, alasannya apa? Padahal dia butuh. Napa Bu alasannya? Isin napa pripun?
karena dia punya ilmu. Celakanya dia ahli fikih. Empat madhab sepakat bahwa beliau itu tidak berhak menerima hadiah. Kenapa tidak berhak menerima hadiah? Yang disebut ja'alah sayembara itu karena beliau dianggap bukan peserta sayembara karena menemukan dompet sebelum diumumkan. Kalau dia sudah diumumkan baru nemu, ya itu hadiah karena peserta. Karena kan entuk dhisik baru diumumkan di des niku Bu nggih. Saya yakin jenengan mboten tetep nampa nggih Bu nggih. Nah, ini celokane orang berilmu itu. Dia tahu fikih ja'alah ya. Padahal dia lapar ya, dia berikan, kembalikan. Padahal seharusnya dapat 500 dinar. Tapi karena dia tahu fikih, bukan peserta sayembara dikembalikan, apalagi menemukan di Masjidil Haram ya, Pak. Selang berapa tahun beliau ingin mengadu nasib naik kapal. Kapalnya pecah, beliau terdampar di sebuah pulau. Ternyata di pulau itu ada masjid. Imamnya baru aja meninggal. Karena beliau 7 tahun sudah hafal Quran, beliau diangkat jadi imam. Ngajarkan baca tulis, baca Quran. Ekonomi beliau mulai naik. Kemudian beliau ditawari oleh masyarakat untuk menikahi satu-satunya anaknya imam yang perempuan. Karena imam itu hanya punya anak satu perempuan. Beliau mau, ketika menikah itu istrinya kecewa. Karena yang dilihat itu bukan wajah istrinya, tapi apa? Kalung yang melingkar di leher istrinya. Sing tambah kecewa masyarakat. Jebule tak tunjuk jadi imam, ternyata iki ustad matre iki. Sing dideleki apa? Kalung. Masyarakat jengkel iki. Habis subuh selesai ngimami gitu, beliau cerita. Kenapa aku melihat kalung? Karena aku pernah menemukan kalung itu. Ya. Masyarakat akhirnya bertakbir, bergemuruh. Kemudian masyarakat mengatakan, ya Syekh, bapaknya wanita ini sebelum meninggal selalu berdoa. Allahumma inni la'ajidu khairun min sahibil hikdi. Ya Allah, aku belum pernah menemukan orang yang lebih baik daripada orang yang menemukan kalung. Allahumma lakini bihi hatta uzawwiju wahidati. Ya Allah, pertemukanlah aku sehingga aku bisa menikahkan dia dengan satu-satunya anak perempuanku. Doanya kabul mboten Bu? Kabul walaupun mboten kepanggih. Masya Allah, ora mung entuk kalung nggih. Entuk sing duwe kalung. Nah, lumayan Bu nggih, lumayan. Nek dia dulu hanya nampa 500 dinar, saiki nampa apa? Kalung harus duwe kalung. Ketika beliau nikah dengan wanita itu punya 2 orang anak laki-laki. Istrinya meninggal, kalung itu jatuh ke anaknya. Anaknya meninggal yang satu, disusul lagi yang satu. Kemudian kalung itu jatuh ke tangan beliau. Beliau jual laku ribuan dinar. Maka beliau menjadi seorang ulama yang kaya raya. Ini orang yang bersabar sesuai dengan ilmunya. Ini jujur ilmunya. Allah beri berkah. Orang mung untuk kalung, untuk sing duwe kalung bar kuwi nggih. Kalung itu milik dia. Maka Bapak Ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, monggo di bulan Ramadan, bulan ingkang barokah, ayam ma'dudat, bulan Ramadan hari-hari yang terbatas sebagaimana ajal kita ini juga terbatas. Maka mari kita tutup dengan hadis Nabi. Sebelum ada pertanyaan, Nabi pernah memegang pundaknya Abdullah bin Umar. Kemudian Nabi mengatakan, kun fid dunya ka'annaka ghoriban au abir sabil. Jadilah engkau di dunia itu seperti orang yang asing atau orang yang menyeberang jalan. Saya tanglet jenengan. Jenengan tiang pribumi mriki mboten? Saya yakin tidak, nggih. Karena aslinya kita itu penduduk surga. Karena bapak kita Adam itu berbuat dosa, Allah hukum Adam dan anak keturunannya di dunia. Dunia ini tempat apa? Hukuman. Donya ini tempat apa? Hukuman. Tiang dihukum di penjara. Niku seneng napa susah?
Betah napa mboten, Bu? Dihukum niku. Kula tanglet tiyang dihukum niku betah mboten? Mboten. Nah, kula tanglet jenengan teng mriki betah napa mboten? Nggih, Bapak niki betah mboten niki napa dibetah-betahke? Mosok dihukum betah nggih, Bu nggih? Maka jadilah di dunia seperti orang yang asing. Orang yang asing musafir datang ke Parakan, rumahnya mungkin di Jogja, nggak mungkin dia beli rumah di sini. Dia pasti nyelengi akan dikirim ke sana membangun rumah yang abadi di kampungnya. Di sini hanya sementara. Apalagi orang yang nyebrang jalan. Nggak ada yang namanya orang nyebrang jalan itu lama nggih. Nek gedangon apa? Sampluk truk. Jangan seperti yang di YouTube itu. Di YouTube itu ada mas-mas sanjang kalih mbah-mbah mengke nek didatangi malaikat maut sanjang mawon tesih repot. Nah, repot orang repot disampluk niku, Bu. Karena ajalnya sudah sampai. Mosok tesih repot barang ya. Maka Bapak Ibu-ibu niki kemudian Abdullah ibnu Umar menerjemahkan ucapan Nabi. Wa idza amsaita fala tantadiru sobah wa idza asbahta fala tandiru masa. Kalau engkau berada di waktu sore jangan menunggu waktu pagi. Kalau di waktu pagi jangan menunggu waktu sore. Maknanya apa? Bersegera beramal. Jangan menunda-nunda kebaikan karena ajal kita terbatas. Bersegera. Di mana ada kebaikan datangi. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan khud min sihatika limardotika. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu karena kita semua ini tidak selamanya sehat. Wa khud min hayatika limautika. Manfaatkanlah hidupmu sebelum datang matimu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita kembalikan kepada beliau membawa acara. Mungkin ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.